sedikit dulu. Wah. Saya mengusir setan pemilik 28 jin jarak 1 meter. Saya tangking dalam nama Yesus. Dia melihat badan saya keluar api, pingsan, jatuh, terima Yesus, masuk Kristen, jadi Islam. Begitu mengusir setan. Jangan cuma kalau ada setan aja. Apaan sih? Ada harimau Siliwangi. Saya tangking, jungkir balik, gubrak. Keluar matanya kayak setan. Saya tangking dalam Yesus, jatuh, sadar, terima Yesus. Gitu mengusir setan. Jangan mana setannya. Setan kalau ada saya, setannya pergi. Itu jangan pembohong, guru palsu. Ya. Masalah Nabi. TB Joshua ngaku Nabi, kekayaannya 2 triliun. TB Joshua penginjil dari Afrika mengaku Nabi, kekayaannya 2 triliun. Banyak orang mati dibangkitkan, banyak setan-setan diusir, banyak orang buta melihat. Itu ada videonya tuh, TB Joshua. Dia ngaku Nabi. Pendeta dari India ngaku Nabi. Prophet Bajinder, orang mati dibangkitkan. Orang itu 100.000 sekali ibadah. Sementara lo yang ngaku-ngaku pendeta, nggak ada jemaat yang injilin yang mau diberangkatkan. Lo tuh buah, lo tuh pembohong, lo tuh guru palsu, lo pesundal. Habis lo sama gue, lo gergaji lo. Nggak ada mujizat yang dia omongin sama saya kalau ada setan. Lo pernah nggak prakteknya? Prakteknya nggak ada, omongnya gede. Itu kalau gua ada di depan ini bisa gua banting pakai kursi. Ngomong tuh jangan ngasal. Ya, kita ngomong yang bener-bener aja, jangan suka ngomongin orang. Kenapa gua ngomong? Gua pernah fight dengan pemilik 12 jin. Gua pernah adu mujizat dengan orang yang membaca Al-Quran, sering gua ngajuin anak-anak, gua pernah. Jadi mengusir setan itu harus dipraktekkan. Jangan saya setan lari kalau saya ada, pembohong. Guru palsu, guru sundal, Beelzebul, penyembah Beelzebul. Lu jangan merusak jemaat lo. Dibaptis aja lo enggak. Main ulos, penyembah berhala, ulos itu berhala. Main ulos dia. Dibaptis, nggak mau dia dibaptis. Dibaptis Islam, belum dibaptis Islam ini. Saya bulan ini ada sekitar 15-20 orang saya baptis di sini, di Danau Toba sini. Dia pernah baptis orang nggak bisa dibaptis orang. Nah, jadi sudah jelas ini guru palsu. Ini bersekutu dengan Beelzebul, ya. Dan ini nggak bisa diselamatin lagi. Ini cuma tinggal nunggu ke neraka, ya. Tunggu aja lo ke neraka. Oke, terima kasih Pak Luga. Sekali lagi saya miris mendengar sahabat saya Pak Pipo disebut guru palsu ya. Tolong Pak Pipo, digas sedikit lah. Ini saya mengidolakan Anda nih. Masa dibilang terus guru palsu? Bagaimana Pak Luga itu nabi asli atau nabi palsu? Silakan Pak Pipo. Luga. Dengarkan baik-baik pakai pikiran akalmu. Diam kau dulu. Jangan dipotong dulu Bang Luga. Diam kau dulu. Ini jagoannya pengamat debat ini. Pak Luga, iya, Bang Luga, jagoan saya Bang Luga. Tapi Pak Pipo nggak jagoan, nggak open camp. Silakan Pak Luga berani. Dengarkan Luga. Silakan Pak Pipo. Dengarkan Luga. Kamu mengusir setan-setan saya akan katakan. Maka saya kembali saya kata, kamu sekarang akan goyang di dalam pikiran akalmu udah bicara dengan. Dengarkan. Kalau kamu kepada orang lain datang kepada kamu kepada orang atau yang berbuat jahat dia, lalu kamu paparkan jangan berbuat jahat, kamu ajari kasih dan segala macam, itulah yang mengusir setan namanya dari seseorang, supaya dia jangan terjebak ke dalam kejahatan secara berpikir dan akalnya. Itu lebih bagus. Kekurangan dia maka kamu bantu, jangan begitu ya, setan enggak. Setan yang di dalam dirimu nanti terakhir saya doakan akan terbang itu dari dirimu. Iya, mantap. Sabar, dalam closing nanti saya usir setan di dalam dirimu. Usir aja. Saya yang yakin nanti akan berangkat setan yang ada di dalam dirimu. Kau usir. Dengarkan. Kalau tidak saya usir nanti, saya usir. Usir aja coba. Nah, maka Anda saya katakan, jangankan kalau saya hadir, saya katakan berulang-ulang tadi, ada yang kesurupan itu akan pergi. Saya nggak tahu setan apa di dalam itu, saya nggak ngerti. Tapi itu yang pembuktian. Kalau ada saya di situ,
Mau gondang apapun dibuat tidak pernah masuk ke dalam orang itu. Masuk Karena kau saya menyembah harus- Baal, kau ulus-ulus kau semua. kamu harus berdoa dulu. Maka saya katakan, jangan kamu pergi kemana-mana. Makanya kamu katakan, kamu sudah terkenal di dalam. Kalau saya katakan, kamu tidak pernah sekolah atau tidak pernah di dalam berpikir yang sehat. Coba kamu renungkan tentang firman Tuhan yang ada di Bibel 66 buku. Baca baik-baik. Baptis selam dulu kau. Pak Luga jangan pada Pak Pipo ntar stroke. Sabar. Tenang Pak Pipo. Saya ikuti alur ya Pak Pipo. Ini baru jagoan saya nih Pak Pipo ini bisa mengandalkan diri. Silakan Pak Pipo. Lanjut. Usir setannya. Silakan Pak Pipo. Cepetan, woi. Mana Pak Pipo? Kenapa tim Pak Pipo? Buka mic-nya Pak Pipo. Meninggal dia. Buka mic-nya. Buka Oke, sendiri. udah terbuka. Begini, saudaraku Luga. Di dalam closing nanti ikuti doa saya, nanti saya yakin akan setan di dalam diri akan berangkat. Saya yakin itu. Kamu memaparkan sesuatu tentang Bibel melalui pikiran akalmu dan karanganmu. Kamu tidak mau, kamu rendah hati di dalam pikiran akalmu mengikut Yesus. Kamu buat Yesus itu lebih rendah dari kau. Kamu tidak pernah sadar itu. Kalau kamu katakan kamu guru apa? Seperti ada guru yang tidak mengajar, murid yang tidak bisa diajari, orang pintar yang tidak bisa mempelajari apa yang ada, orang bodoh yang tidak mau belajar. Anda seperti itu saya lihat. Kalau kata-kata saya mungkin terlalu, tapi memang Anda harus nasi keras dimakan karena kamu tidak paham di dalam. Belum saya masuk di dalam Wahyu. Guru palsu. Saya masuk nanti di dalam Wahyu tentang Bibel. Maka saya katakan kepada Anda. Oke, sabar Pak Pipo, sabar Pak Luga. Sebentar. Silakan waktunya Pak Luga 3 menit makan nasi keras dulu Pak Luga. Silakan. Jadi kan ini orang memang gimana ya, memang udah mau ke neraka ya, susah ya. Inilah yang disebut sampah-sampah kekristenan. Apabila garam itu sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan? Ini udah gak ada gunanya nih. Makanya lebih baik saya nginjilin Islam. Kalau Islam itu ibarat kata walaupun berdebat kadang-kadang masih mau didengerin. Ini anak satu ini walaupun udah tua ini udah memang udah pasti ke neraka nih, hati-hati satu ini ya. Jadi makanya saya bilang ya, dia ini guru palsu, tidak ada mujizat sama dia ya. Berbahasa roh enggak, melihat malaikat tidak, dibawa ke sorga pun tidak, dibawa ke neraka pun tidak, mengusir setan tidak, mengajar yang ada cuma mengajar palsu gitu loh ya. Jadi menurut saya ini udah jelas ini sindikat, sindikat bosnya adalah Protestan sama Katolik. Jadi sama ini Beelzebul, ini ibarat kata inilah kekristenan palsu saudara-saudara ya. Ini Kristen palsu ini. Jadi ini hanya ngerecokin, gue lagi nginjil dia ngerecokin mulu nih, kayak gini kan, gue mau nginjil sama muslim datang dia ngerecokin kan. Jadi ini sebenarnya di mata Tuhan ini udah nggak ada lagi waktu untuk bertobat, cuma memang nunggu masuk neraka aja, apalagi dia udah tua ya, memang tinggal tunggu masuk neraka aja. Jadi nggak ada gunanya diomongin lagi. Jadi saya rasa cukup ya. Jadi dia ini sudah penting, saya sudah sampaikan, dia ini adalah guru palsu, pendeta yang mendukung dia adalah pendeta palsu. Karena gereja itu harus dipimpin oleh 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Dan dia ini adalah guru-guru palsu yang sudah waktunya harus dihancurkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, luruskan jalan Tuhan ya. Nabi tidak ada lagi, itu setan mana yang ngajarin kau? Yang bilang Yohanes Pembaptis nabi terakhir itu ajaran setan ya. Itu ajaran setan, itu tidak ada nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Nabi itu bahkan di kitab Wahyu ada akan nabi 2 tampil ya. Bahkan dikatakan nanti akan tampil Nabi Elia, roh dan kuasa Elia ya. Jadi sangat jelas saudara-saudara bahwa si Pipo ini adalah guru palsu. Selamat menikmati lautan api dan belerang. Dan untuk dukungan sponsor minta dari Ustadz Amir yang ada di kiri bawah.
Ustadz Amir bisa mensponsori Anda menuju lautan api dan belerang. Di sanalah terdapat ratap tangis dan kertak gigi serta jeritan kekekalan yang akan kau terima, wahai kau guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan guru-guru palsu itu telah sedia di dalam kegelaman yang paling dahsyat. Inilah guru-guru palsu yang kerjanya berdusta, berbohong, menghujat para nabi-nabi Tuhan. Kerjanya guru palsu memang dari zaman Yohanes Pembaptis hanya ingin menyerang para nabi dan pasti masuk neraka. Udah, saya rasa cukup, ganti aja sama Islam, tidak ada gunanya lagi ngomong. Sebentar, sabar, jangan menyerah Cukup begitu ya. Pak Luga. Ini closing statement aja, Silakan dari sebentar. Oke. Jawabannya itu aja. Closing statement aja ya. Habis closing statement. Oke, nanti sekali lagi nanti baru closing statement. Kita sapa dulu Pak Dr. Adi. Silakan Pak Dr. Adi mau speak up. Sabar Pak Pipo ya. Kita kasih kesempatan sahabat kekristenan juga Pak Dr. Adi sudah resen. Silakan Pak Dr. Adi. Baik. Silakan Pak Dr. Terima kasih. Selamat malam Pak Pipo. Saya malam sama Pak Luga, boleh nggak? Boleh. Silakan. Baik Pak Luga. Jadi Nabi adalah. Pak, mohon maaf Pak, Bapak dari Kristen apa Islam? Saya Kristen, saya Pentakosta. Kita pernah kita beradu kita mujizat, menurunkan hujan, saya berhentikan hujan, ya. Bukan soal itu sekarang, ya. Jadi artinya Nabi itu adalah utusan Tuhan untuk bernubuat, ya. Di Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Ya, Musa menulis, Yeremia, semua nabi-nabi itu diberi perintah oleh Tuhan untuk menulis. Luga Tambunan kan mengaku nabi, nggak masalah ngaku nabi, silakan. Tetapi Lukas 2:16 bahwa hukum Taurat dan para nabi itu berlaku pada sampai tampilnya Yohanes, dan Matius 11 ayat 13 semua nabi-nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes. Kalau ada nabi itu sah-sah saja, tetapi yang bernubuat tidak ada lagi. Itu poin yang harus digarisbawahi. Lalu tentang baptisan. Oke, yang bernubuat tidak ada lagi. Ya, yang bernubuat untuk ditulis jadi kitab suci, itu maksudnya. Ya, karena ngomong yang jelas, yang bernubuat tidak ada lagi, apa bernubuat harus tulis kitab suci, ngomong yang jelas. Jangan dengar baik. Dengar baik-baik belum. Baik. Jadi baca Bible lebih dalam, jangan cuma sibuk melayani aja. Jadi gini, di Hosea. Bapak ini pendeta dari Partai Kosta apa jemaat biasa? Saya dokter. Bukan pendeta, ya, tapi saya penginjil, ya. Oke. Silakan. Baik, jadi itu. Jadi artinya Hosea 12 itu jelas terang benderang berkata Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Habakuk 2 ayat 2, Tuhan menyuruh untuk menulis penglihatan itu. Makanya Musa menulis firman itu atau menulis penglihatan itu. Semua nabi-nabi mulai dari Musa sampai Maliaki itu menulis atas penglihatan dan perumpamaan yang diberikan kepada mereka. Itulah cikal bakal adanya kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau Perjanjian Baru kan atas ilham Allah, para rasul itu menulis atas penglihatan. Jadi Yohanes Pembaptis, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan, tuliskanlah penglihatan itu dalam sebuah kitab. Ya, jadi mereka itu nabi rasul itu diberi penglihatan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Nah, jadi saya tadi baru tentang mujizat, tentang baptisan terlanjur saya dengar, saya mau klarifikasi. Kalau dibaptis air adalah tanda pertobatan, itu perintah kepada Yohanes Pembaptis. Kepada murid Yesus hanya diperintahkan baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus adalah murid Yesus yang mendapat perintah itu, membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus.
Perintah Yesus di Matius 28:19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Petrus melakukan perintah itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baru Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala yang kau perintahkan dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tadi Pak Piko udah bilang, kalau memang kita sudah penuh Roh Kudus, telah mendapat karunia Roh Kudus, tanpa meningking-ningking pun setan itu pergi. Ibaratnya ada Kalau penjahat. menurut kamu, kalau dibaptis selam itu masuk surga apa masuk neraka? Soal masuk surga atau tidak itu harus dilahirkan kembali. Kalau baptis percik itu masuk surga apa masuk neraka? Percik atau tidak percik itu bukan masuk hitungan ya. Tidak masuk hitungan. Kamu pada Ya. posisi Ya, tidak masuk hitungan ya. Jadi artinya yang masuk surga itu adalah yang telah dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Pak Luga tahu nggak dilahirkan kembali 1 Petrus 1 ayat 23? Dilahirkan dari... pendeta AGBT nggak ada yang bahasa roh. Dari zaman dulu nggak ada yang bahasa roh. Gereja Protestan nggak ada yang bahasa roh. Bahasa rohnya yang salah apa gereja yang salah? Pertanyaan saya kepada Pak Luga ngerti nggak lahir kembali? Loh, salah satu lahir kembali itu dipenuhi Roh Kudus. Dapat salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kenapa di gereja AKBP nggak ada bahasa roh? Di gereja Katolik nggak ada bahasa roh? Jawab. Kita nggak membahas gereja sekarang. Kita berdebat, saya, Pak Pibo, Pak Luga. Tanda Kenapa orang mendadak yang berhenti ke lahir sana? kembali itu kan salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Kan terus saja berbahasa roh. Kenapa ini satu gereja ini nggak ada yang berbahasa roh? Satu gereja Katolik Vatikan dari 3.000, dari 300 sampai sekarang kok nggak ada yang berbahasa roh? Yang salah siapa? Yang salah Paulus apa gereja yang salah? Berbahasa roh atau berbahasa lidah? Berbahasa roh. Paulus kan berkata, aku berbahasa roh. Betul. Itu Paulus. Sekarang Pak Ya, Luga kenapa berbahasa roh atau lidah? Kenapa gereja Katolik? Ya, sama aja. Itu kan berbahasa roh sama berbahasa lidah. Roh dengan lidah. Lidah itu fisik, Pak. Oke, contohin Roh itu- berbahasa roh. Ya, contohin aja. Nggak usah banyak ngomong. Contohin berbahasa roh gimana? Loh, rohnya. Roh itu bukan fisik. Lidah itu fisik. Iya, contohin. Baik. Aku Jadi- berkata-kata. Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti diucapkan. Contohin coba. Baik. Kalau saya berbicara dalam hati gimana? Apa yang itu berkata-kata? Dalam organ tubuh. Paulus Kalau kan saya bilang, ber- aku tidak kalau memakai- saya berbicara aku tidak- dalam akal budi? Aku tidak memakai Dengar dulu, akal Pak. pikiranku. Baik. Dengar dulu. Saya bicara dalam batin. Saya bicara dalam akal budi. Saya bicara dalam hati. Firman Tuhan ditaruh dalam batin saya, dalam akal budi saya, di dalam Kamu hati ngerti saya. nggak? Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak ada seorang pun ngerti selain daripada Allah sendiri. Ya, kamu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kata Yesus apa? Jangan Paulus pengikut itu rasul kok, gimana sih lo? Paulus itu rasul kok, gimana sih lo? Nanti kita ke sana. Jadi kita bukan pengikut Paulus, kita pengikut Yesus. Ya, Lah, boleh. Paulus itu, kau nolak Paulus, nolak Yesus, itu satu paket, enak aja. kau. Tidak. Oh, Paulus nggak itu bisa, kan Paulus dari itu Yesus. rasul dong. Enak Betul, aja. saya setuju. Tapi saya pengikut Yesus. Apa kata Yesus? Jangan apa kata Paulus. Paulus itu juga harus didengerin karena dia juga rasul Tuhan. Iya, betul. Jangan Dengarlah Paulus itu, saya dengar Yesus. Oke? Oh, nggak boleh Gimana? begitu. Guru palsu tahu. Udah dia Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Itu kata Yesus. Matius 11 ayat 2. Sudah belajar sama Yesus. Lebih tahu, Paulus lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus itu lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Dia hidup di zaman Yesus, kau nggak lahir di zaman Yesus. Jadi kau jangan ngajarin ucapan Yesus daripada Paulus. Paulus lebih tahu daripada kau. Lalu apa hubungannya dengan diskusi dengerin kita? kata Paulus. Paulus berkata, aku berkata-kata di dalam bahasa roh. Contohin, tidak memakai akal budiku. Gimana contohnya? Baik. Jadi artinya kita kan debat di sini. Saya tadi bahas tentang baptisan dulu, tentang lahir kembali dulu. Kenapa kan langsung loncat ke Paulus? Iya kan contoh lain. Salah satu, kalau memang kamu lahir baru, kamu akan berbahasa roh. Nah, berbahasa baru. Iya. Maksud saya Paulus Paulus bilang berbahasa roh. Dengerin. Paulus bilang berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah sesuatu kata-kata yang tidak menggunakan akal budi dan hanya Allah yang bisa mengerti. Coba gimana? itu kata Paulus. Apa kata Yesus? Paulus itu rasulnya Yesus.
Maksud Tahu saya dong, Paulus Yesus itu berkata apa? Tahu, Yesus itu Paulus berkata tahu. apa tentang lahir kembali? Paulus yang Apakah- lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus yang lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Jadi kau nggak usah ngutip ucapan Yesus. Baik, Pak Luga, konsen dengan diskusi kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, cara Petrus 1. untuk Caranya? mengerti perkataan itu tanya Paulus dong. Kan Paulus yang Oke. lebih paham. Jadi daripada artinya Pak Luga udah bertanya Paulus, definisi lahir kembali menurut Paulus Ya, salah apa satunya yang berbahasa roh. Menerima karunia-karunia roh, salah satunya berbahasa roh. Dan Paulus mengatakan orang yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah, bukan berkata-kata kepada manusia. apa kata Paulus lagi? Hah? Apa kata Paulus lagi? Jika kamu tidak bisa menafsirkan bahasa roh itu, kamu berdiam diri. Ya satu-satu dulu. Ikut tanya, kau pernah nggak berbahasa roh? Itu yang ku Oh, tanya. segala bahasa kurang bala mulia Iya, jawab macam itu dulu. aja. Sebatas Jawab itu dulu. aja. Kau pernah nggak? Udah kau guru palsu. Kau Maksud udah, saya juga dengar baik. udah guru sundal Artinya, kau. Pendeta sundal Paulus kau. berkata, Kenapa kau pakai segitu kau? Sabar, sabar, Kau Paluga. pendeta Sebentar, sundal. sebentar. Kau Beljebul kau. Udah cukup. Keluar aja kau. Sebentar. Bisa nggak Luga menafsirkan bahasa rohnya itu? Silakan Bisa. Paluga tafsirkan bahasa rohnya. Coba Silakan. berbahasa roh lah dan tafsirkan sendiri. Silakan Paluga tafsirkan bahasa rohnya. nanya karena kau pun nggak bisa berbahasa roh. Ngapain kau suruh aku? Orang kau juga nggak bisa bahasa roh. Silakan, udah belajar sama Paulus. Aku kan belajar sama Yesus. Kau tidak bisa berbahasa roh, mulut kau nggak usah ngajarin orang. Kau kalau nggak bisa bahasa roh, kau jangan ngajarin bahasa roh. Bukan gitu Luga. Kamu berbahasa lidah, bukan bahasa roh itu. Lidah, la itu lidah. Roh itu nggak fisik. Betul. Suaramu didengar di tempat itu yang maha tidak tinggi. dimengerti oleh akal, kata Paulus, hanya Allah yang tahu. Bahasamu lidah itu pun tidak mengerti Tuhan itu. La itu tidak mengerti Tuhan itu. Setelah kau ke neraka, masuk neraka lah kau sama si Pipo, Ya, masuk boleh neraka lah kau sama Sabar, Pak Luga. Maka Sebentar. label Jebul itu saya rasa cukup ya dua orang Sebentar, Pak Luga. Sabar. Saya kalau statement lah saya dulu. Itu Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pendeta Sundal. Sebentar, saya bisukan dulu, saya mute all dulu ya. Tolong dihargai. Pertama, kita jangan menyerang pribadi ya. Sabar Pak Pipo. Sabar Pak Luga. Mengajar. Meskipun sabar, tenang. Saya tidak terima kalau Pak Pipo disebut guru Sundal ya, karena dia sahabat saya. Kau balas Silakan mana Pak sih? Pipo. Ajar Pak Pipo. Udah. Closing Saya hanya begini. mau berdialog sama Muslim. Saya Ini hanya kalau- mau Ya, berdialog. sebentar, kita dengar dulu closingnya Pak Pipo dulu. Kita Kalau dengar saya dulu closing closingnya. apa? Iya, Oke, closing, apa? closing apa? Siapa nama kau? Ucok. Saya Ya, closing ini. Ucok. Ya, silakan Pak Pipo. Kita Dengarkan. dengar. Cok. Masa ada dua guru Sundal Diam di kau sini? Cok. Diam kau Cok. Ya, Bukan ucok, itu lontong sayur Pak Pipo, lontong sayur. sabar. Diam kau dulu Cok. Dengarkan Pengamat baik-baik. debat ini Pendeta Sundal. jagoannya. Sabar. Dengarkan baik-baik. Dengar dulu. Jadi dengar. saya kasih waktu lagi. Ini closing saya. Dengarkan baik-baik Ucok. Oke, tenang aja. Anda dengarkan. Anda mengatakan Nabi. Dengarkan. Saya akan buat di dalam Bibel yang tertera. Anda pakai terserah Anda. Lalu nanti saya doakan Anda. Saya yakin setan yang diri Anda akan keluar nanti. Baik, ingat. Menguji seorang Nabi harus melalui Alkitab. Bagaimana saya membuktikan Nabi itu? Dengarkan. Baca di dalam Yesaya 8 ayat 19-20. Tengok kata-kata Nabi di dalam Bibel. Nabi bernubuat digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kehendak manusia. 2 Petrus 1 ayat 21. Tidak memberikan tafsiran sendiri tentang nubuatan. 2 Petrus 1 ayat 20. Menunjukkan dosa-dosa manusia terhadap Allah. Yesaya 56 ayat 1. Mengamarkan kedatangan penghakiman. Yesaya 24 ayat 20. Yesaya 21 dan selanjutnya Wahyu 14 ayat 6. Membangun, menasehati dan menghibur. 1 Korintus 14 ayat 3. Mengakui penjelmaan atau kelahiran Yesus. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Bekerja hidup sesuai dengan Alkitab. Matius 7 ayat 15 ayat 20. Nabi palsu. Ingat, ini nabi palsu. Ayatnya. Petrus dan mengajarkan, menjelman tentang pengaruh jahat dari nabi-nabi palsu, termasuk kau juga. 2 Petrus 2 ayat 1. Lihat, baca baik-baik. Jenis nabi-nabi palsu, manakala secara khusus dikutuk Alkitab,
Ulangan 14 ayat 1 sampai 12. Mantap Pak Pipo. Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 21 ayat 8. Itulah ayat di dalam nabi palsu menunjukkan pekerjaan nabi palsu. Mengandalkan mujizat. Mujizat dari Sumber. Sabar. Ini belum didoakan. memikat tukang sihir. Kamu selalu Mantap. menihiri orang. Dan dukun, kamu pun mendukun-dukun bisa mengusir setan. Seolah kamu dukun. Menasehat roh jahat yang selalu berbicara tidak mengerti apa yang dibicarakan. Kamu termasuk itu. Ahli nujum yang suka mengkomunikasi dengan orang-orang yang mati. Penihir dan perayu. Penihir. Kamu perayu. Di dalam Ulangan 14, itulah nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Menunjukkan nabi ayat itu. Bukan saya. Sekarang Doakan dia Pak Pipo, doakan. Mau saya doakan Anda? Mau saya doakan Anda? Supaya setannya keluar, doakan. Saya keluar setan Anda? Siap. Dalam nama Yesus keluar setan-setan. Lu kayaknya udah pasti ke neraka lo. Mana Kau Anda dengan- berpaku, kau sundal kau. Dalam nama Masa Yesus. Nabi didoain, Pak Pipo? Ah, ngarang Pak Pipo. Nabi nggak boleh didoain dong. Apa yang Nabi Mau saya doakan Anda? Ya, doakan Pak Pipo, Pun doakan. kau aja kau doain Pipo, pun kau doain Beelzebul. Muncul Sama nenek kau saya Pipo. Oke, doakan. Doakan Bertobat dia. kau. Kita dengarkan doanya Pak Pipo untuk Pak Luga. Silakan Pak Pipo. Gak usah didoain ini udah mau masuk neraka kok. Biarkan aja dia, tinggal dikit lagi dia mau masuk neraka. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan doakan. Tapi permohonan saya malam ini, saya akan doakan Anda secara pribadi kepada Tuhan. Jangan dong, masa Kau Nabi aja belum didoakan? dikasih kok, kau aja belum Oh, dikasih. Nabi jangan didoakan dong. Ngomong itu masa Iya. dari Nabi. Masa Kawan pengamat, biarkan Pak Pipo mendoakan kau nantinya. guru palsu, ngapain kau doain orang kau Beelzebul? Nah, kamu belajar dan belajar dulu. Dan Ya. belajar dan belajar. Belajar kamu dan belajar. Kamu tidak ngerti apa-apa. Kamu lebih Gas dari- terus lu gak, masa lu gak didoain, ah ngarang ah. Gas lu gak. Beelzebul! Ya, Tuhan mengampuni Anda. Ya. Kiranya roh yang di dalam dirimu Ya. tidak kamu pakai selalu untuk Tidak pakai. menjelekkan di dalam pribadimu dan kepada manusia yang lain. Bertobat Ya. kau Beelzebul. Yesus, Tuhan punya kuasa bagi Anda. Bagi Luga. Setan apapun di dalam dirimu Keluar Ya. akan terusir, bro. Nah, terusir setannya Luga. Mantap. Setan pun akan Udah mulai terusir. Beelzebul, keluar kau Beelzebul. Keluar Pak Pipo, itu udah mulai surupannya udah mau hilang tuh. Dalam nama Yesus ya, keluar. Ini saya nggak terima, masa Nabi didoain? Wah lu gak diem aja lu gak. Keluar kau Beelzebul dalam nama Yesus. Lambat atau cepat juga. Apa yang Lambat atau kamu cepat. kabur Keluar. akan kamu tuai akhirnya. Keluar kau Beelzebul. Guru palsu kau, Akan kamu tuai. sundal kau, pengajar sesat kau, masuk neraka Karena kau. kamu belajar bicara Kepala Luga berasap tuh. terang kata-katamu. Dalam nama Yesus. Saya Mau keluar, mengasihi mau- Anda juga. Mau keluar setannya Pak Luga. Saya mengasihi Anda juga. Keluar. Kamu kalau bicara pakai bibir, pakai iman dan pakai segala sesuatu. Nah, Ini saya nggak terima, masa Nabi didoain sama jemaat Sabar. ngarang. Ini bukan masalah Nabi, ini masalah setan. Sabar. Ini Oh masalah setan? Oh iya kalau masalah setan silakan. Silakan Pak Luga. Pak Pipo. kata-katamu, narasimu, pikiran akalmu dikuasai oleh iblis. Sadar kamu saat ini, biarlah Tuhan berada di dalam hidupmu, supaya kamu bicara sopan dan baik kepada sesama manusia. Kata-katamu adalah kuasamu, dikuasai iblis setan, Bro Luga. Saya kasihan kepada Anda, karena Tuhan Yesus mengampuni Anda. Datanglah kepada Yesus, kamu akan dipulihkan kembali sebagai manusia yang normal. Datanglah kepada Pak Pipo, maksudnya bukan kepada Yesus. Ya. Datanglah kepada Yesus. Undang saya berdoa kapanpun saya hadir kepada Anda. Wah, itu mantap. Dan setan yang ada di dalam dirimu, saya pastikan bisa saya usir. Dan Ya, kamu akan berubah secara bicara, berubah secara perbuatan, dan apapun narasi. Oh lu gak udah sadar berarti ini diam terus. Pak Akan Wawi. melindungkan Udah diri. sadar Pak Wawi. Terima kasih Keluar kepada trompetnya. Anda yang ada di Ah sini. trompetnya keluar. Terima kasih kepada Mantap, Pak Pipo. Iya lah, masa diam aja lu gak dari tadi diurapin. Pendeta sundal dan guru sundal aku hancurkan engkau yang sudah merusak umat Tuhan, menyesatkan umat Tiup Tuhan. lagi ya trompetnya tiup lagi.
Yesus. Yuk lagi. Wah, Mantap Pak Luga. Oke. kabur kok Bajebul. Udah lari Beelzebulnya, si Ucok. Oh Ya. iya, Bajebul. Luga, dengarkan bro Luga. Saya kasih yang Dengarkan, bercanda. Dengarkan sedikit. Dulu kau, Bang. Semakin kamu buat seperti itu akan merongrong Muncul kau dia. akan merongrong hidupmu. Semakin kamu buat seperti itu akan menjadi beban pikiran Guru akalmu. palsu kau, Beelzebul kau. Sundal kau, guru sundal. Belajar kamu bicara yang bagus. Penyembah berhala kau. Belajar kamu sopan. Kau penyembah Kasih berhala, sama kau penyembah manusia. berhala, penyembah ulos, Pakai bibir penyembah ulos untuk Batak. belajar. Kau penyembah Ya, ulos Bro. Batak, berhala, sundal. Masa Kamu begitu pakai Bang Bro Luga. Kau Saya penyembah lah ulos omongannya. Batak, sundal. Kau Sabar, tidak sabar, Pak. Islam. Sabar Pak Luga. Kau penyembah Sabar, ulos sabar. Batak, kau bersundal kau. Oke, kita hindari debat kusir ya. Kalau begitu kita Pak, kita hargai Pak Dokter Adi di sini. Beliau juga seorang dokter dan seorang pemimpin jemaat juga setahu saya ya. Ya, tapi Bang Luga juga nabi itu punya trompet, Mawi. Iya, kita Bagus trompetnya dia, itu. dia terkenal seperti itu, dia terkenal seperti itu dan mengenalkan diri sebagai nabi. Itu kita sudah paham itu. Beliau Pak Luga itu terkenal dia mengenalkan dirinya seperti Satu itu. kata-kata saya bro, kepada si Luga ini. Luga, Ya. kata-katamu, Ya. narasimu, Ya. akan membuat kamu Kau nggak usah banyak ngomong, Kemana kau tujuan palsu, kata-kata kau kamu? guru sundal kau. Banyakan muncung kau, banyakan ngomong kau. ingat. Diamlah kau, tidur kau, turun kau. Mungkin Anda tidak pernah Kau dengan dengan saya, tapi keyakinan saya. Ingat guru Luga, palsu kau, penyembah ulos. Kau kiranya bersundal kau. Yesus mengasihi Anda. Sundal kau. Ah, ini mah ngusirnya harus pakai trompet nih, Luga. Ya. Silakan. Jadi terima kasih kepada rekan Anda yang ada di Zoom ini, termasuk penunggang kuda. Halo penunggang kuda. Halo Pak Pipo, sahabat saya. Terima kasih sudah Anda Luar selamat biasa datang. Pak Pipo, luar biasa. Luar biasa. Salut saya sama Pak Pipo. luar Mantap. biasa. Mantap Pak Luga. Ini jagoan gua nih, Pak Luga nih. Keren. Trompetnya dulu trompet. Tapi nggak mempan trompetnya Pak Luga. Kalau gimana sih? Masa kita mau dilawan? Iya. Masa guru palsu mau nginjilin nabi, didoain Iya. sama Luga, boro Luga, kesombonganmu akan Udahlah, diamlah kau penyembah ulos. kamu Ulos kau akan membuat kamu tidak Kau bagus masih nanti. ingat nggak anak Batak melawan saya gara-gara dia menyembah ulos, sekarang dia udah ditangkap. Trompetnya nggak ngaruh sama Pak Pipo, Pak Luga. Lemah ya. kata Pak Pipo. Udah, dia kan pembohong dia. Jadi gini, anak Batak waktu ditanya di kantor polisi. Jangan kamu kemana-mana, jangan, bukan urusanmu itu. Iya. Wih, melebar. Jangan Nggak apa-apa, jangan dipotong-potong dong Luga kalau ngomong. Wah, ini nggak adil nih. Dia masa Luga dipotong? Sabar. Ini masalah iman, bukan begitu. Nggak, diam dulu kau, guru sundal kau turun aja. Sekali kau. Jadi gini ya, seorang penginjil pada waktu Setan, iblis. Kau diam, kau iblis. Setan. diam dulu kau Pipo, turun. Kamu harus mengaku setan dirimu. Kamu iblis. Kata-katamu dari tadi awalnya tidak pernah berkualitas. Ya, diam dulu kau Beelzebul, diam. Turun kau Beelzebul. Jadi gini ya, tadi saya Setan. Kamu iblis, setan. tolong Mana kau? Pak Pipo Benkem, mantap ini. tolong Lawan dia. di mute Jagoan dulu. saya ini. Jangan dulu di mute. Oke. Saya kan Setan. tadi nonton anak Batak ya. Enggak, kamu setan, jangan kamu kemana-mana, jangan pergi situ kau, sel iblis Iya, kau. tolong kita jangan melebar sampai ke anak bangsa, membahas masalah orang jangan. Saya jangan dong. Saya kan mau Itu lihat. sudah di alur hukum, jangan kamu. Udah bicara diam yang aja lain. dulu kau, diam aja. Kamu Jangan adalah kau. setan yang bertanduk. Wah, bertrompet, bukan bertanduk, bertrompet. Guru sundal. Seolah-olah kamu. Oke kan? Kamu Jadi kan politikmu adalah tidak lebih dari sampah yang dicomberan. guru sundal, penyembah ulos. Sabar Pak Pipo, sabar. Favorit saya Pak Pipo, sabar. Kendalikan Pak Pipo. Pak Pipo selalu bisa mengendalikan diri. Ya kan? Jadi kan gini ya, saya Silakan Pak Luga, kita dengarkan Pak Luga dulu. Kita dengarkan. Silakan. saya kan beberapa waktu yang lalu kan berdebat dengan anak Kamu Batak. kata-katamu nggak Diam pernah dulu, berkualitas, diam kalimatmu dulu. kalimat setan semuanya. Opung gila. Aduh, sekali kalau bilangin. Kamu nggak Kau pernah diam. berpikir manusia, kamu tahu apa? Kamu diam dulu. Nanti kau putih. Nggak bicaramu nggak pernah berfungsi, kalimatmu selalu kasar.
Kau sebagai guru palsu, Karena kamu iblis. Setan iblis kamu. Saya usir setan di dalam dirimu. Kau guru palsu, Beelzebul. Melalui Yesus saya usir Kau setan di dalam sebagai dirimu. Beelzebul dalam nama Yesus, keluar kau dalam nama Yesus. Ya. Bobok nama Sudah Yesus. saya katakan tadi, di dalam kehidupan apapun tidak lebih suci Anda dengan saya. Iya, kau diam Kehidupan dulu. apapun. Makanya Gua kamu lagi jangan ngomong. kau bicara seperti itu kalimat-kalimatmu dari tadi. Ya, betul Pak Pipo. Terlalu Betul. kasar kamu ngomong sama manusia. Betul. Kamu tidak lebih daripada sampah jomberan. Kamu mengatakan saya nabi palsu, kau Beelzebul, kau guru palsu kau. Ayat itu mengatakan, bukan saya, kamu dengar tadi. Kau menyesatkan orang memakai ayat firman Tuhan, makanya kau bilang guru palsu kau. Masuk neraka Ya. kau. Kamu baca ayatnya, bukan seperti kamu ngomong menurut pikiran akal, maka Tuhanmu akalmu Tuhanmu. Dulu, saya mau ngomong, tolong disuruh diam di mute dulu. Kamu Sabar dulu, Pak Pipo. Jangan kamu ngomong setan. Itu Ya, baru. oke. Sabar Pak Pipo, sabar. Kita dengar dulu Pak Pipo. Oke. Moderator saya Silakan. mau ngomong dulu ya tentang anak Batak ya. Tolong kita jangan potong dulu, kita dengarkan saja. Jangan kau ke situ, itu tidak ada fungsi bagi dirimu. Enggak. Bukan kok jadi kau yang ngatur. Tolong. Di mute dulu. Saya tolong, atur kamu Pak. setan, saya atur kamu. Tolong di mute dulu. Mute. Tolong Pak Pipo, yang saya favoritkan, Enggak, sabar, jangan. kita dengar aja dulu. Kita Kuda, dengar aja jangan. dulu. Pedang kuda, jangan kemana.